A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu-ibu, abang, kakak, ya bunda semuanya. Tadi saya dengar ada kata-kata penuh cinta. Penuh cinta semuanya ya. Rekening tak penuh? Penuh gak? Penuh catatan ya, insyaallah. Penuh insyaallah. Allah maha kaya. Allah maha kaya. Minta layar saya deh, screen. Nah, inilah yang saya mau kasih ke ibu-ibu semuanya. Pagi ini materinya ini. Nomor apa tuh? Kuburan. Ada yang tahu kuburannya di mana? Tak tahu? Ini dekat dengan sini, 10 menit paling dari sini. Siapa ibu tadi jawab? Mana bu? Betul sekali, 100.000 untuk ibu. Jip, kasih Jip. Bu, ibu tahu enggak? Ini apa cara ngetes duit ini asli atau enggak? Tahu? Udah tahu belum? Nanti kalau ibu dapat duit cek. Gini, dijentik. Kalau kacamatanya tak lepas berarti asli ya. Kasih ke ibu hadiah. Betul, Danau Sentarum. Alhamdulillah, rezeki pagi-pagi berkah. Mudah-mudahan ibu bisa pergi haji, bisa pergi umroh ya. Yang ikut mengaminkan berangkat juga insyaallah. Dengan cara-cara Allah. Dunia diisi dengan berbagai macam ujian. Ada orang baik, sedih. Ada orang jahat, nampak bahagia. Ada orang tak pernah sholat, bisnisnya lancar. Ada orang kayaknya tuh taat beribadah, banyak ujiannya. Anak sakit lah, orang tua sakit lah. Kita semua berpikir kayaknya dunia nih kok gini-gini. Benar. Yang pertama saya pengen sampaikan ke ibu-ibu, dunia ini adalah tempatnya ujian. Apa dunia ini? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Banyak tak bolehnya. Buka aurat tak boleh. Gatal tak boleh. Ngomongkan orang tak boleh. Makan babi yang katanya enak tak boleh. Riba tak boleh. Pinjaman online tak boleh. Banyak tak bolehnya kalau kita pakai iman. Tapi kalau pakai otak, hawa nafsu, semua jadi boleh. Berzina boleh pakai nafsu? Boleh. Nipu orang boleh pakai nafsu? Boleh. Tudung saji jatuh ke rumput boleh? Apa tuh Ayaman? Tudung saji jatuh ke rumput. Ikut saya. Hari-hari ngomong merapot. Banyak tak? Biar silaturahim tak putus. Coba bilang. Oh, udah tahu dah. Pelaku ke korban? Biar silaturahim tak putus, pinjam dulu 100. Itulah fenomena dunia nih. Ada orang suaminya baik, istrinya sangsot. Betul enggak? Ada yang istrinya solehah sekali, ratu majelis taklim. Senin biru, Selasa hijau, Rabu kuning. Apa tuh? Bajunya ganti-ganti. Hari ini di majelis taklim ini, nanti jadi persatuan majelis taklim ini. BKMT ikut gak? Semua. Ternyata suami tak sholat. Suaminya tepas, tepus, perasa apa yang terjadi. Ini bukan laki-laki namanya, labi-labi. Apa namanya? Labi-labi. Oh, ada laki-laki kayak gitu tuh tak pantas jadi laki-laki. Malu-malukan laki-laki ya. Cempakkan paret bungkus. Tapi saya yakin tidak ada di sini ya. Yang kayak gitu tak ada kan? Kalaupun ada udah lama mati dah. Kalaupun ada udah lama mati. Jadi kalau kemarin saya bilang supaya supaya apa? Kalau biar silaturahim tak putus, pinjam dulu 100 nanti kita ganti, ya kan? Nah, fenomena kehidupan. Ada yang bapak mamanya bagus, anaknya pula bermasalah. Yang kena judi online, yang udah lulus kuliah, tak ada kerja-kerja, tanya apa masalah bang? Cita-cita saya adalah pengangguran. Oh,
Memang mau nganggur dia. Mamaknya lah, kalau bahasa Melayunya ini ada tamu-tamu ya, tungkos lumos. Apa? Do you understand what is the meaning of tungkos lumos? No. Dia salto-salto jungkir balik carikan duit. Jadi ibu ini aslinya tercipta dari tulang rusuk, tapi berubah jadi tulang punggung. Masak gak, nyapu gak, jadi pembantu gak, nyikat WC. Pokoknya apa selama halal ngambil upah ini, ngambil upah itu. Tungkos lumos. Kata guru saya, satu orang ibu bisa membesarkan 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa membesarkan, mengurus satu orang ibu. Betul atau betul sekali? Ngapa semangat benar ngomongnya? Terasa ke? Oh terasa. Terasa siane. Nanti apa kan lagi ibu-ibu di jim sampai terasa gini. Pantaslah penuh cinta tadi itu ya. Kita udah baik sama orang, dah tolong dia, bantu dia, doakan dia. Begitu kena tolong kita pula kena fitnah sama dia. Betul tak? Oh betul. Polos orang-orang sini ni ya. Tak ada dibantah-bantah, jadi luruskannya ya semuanya. Oh betul. Kita pinjam duit, dia pinjam duit kita, ya kan? Begitu kita nagih, marah dia. Oh nyata. Kita nagih dia marah. Kita yang pinjamkan duit, makan ikan asin, ya kan? Hidup dihemat-hemat. Dia tengok di statusnya jalan-jalan, nongkrong di mall. Inilah namanya hantu belau. Apa? Itu bukan orang, itu hantu belau. Apa? Ngomong bilang susah, tapi gaya tak berhenti, tak mampu nengok gayanya. Motor-motor jalan sana, jalan sini, macam ye. Paham bahasa Melayu? Do you understand? Macam ye. Macam ye tu apa bahasa Indonesianya? Sok-sokan lah gitu lah. Banyak gaya. Udah jelas ya? Nolong orang waktu miskin, wah baik. Baru kaya sikit, mulai tak ditegur dengan kita. Ada? Oke. Jadi kalau ibu-ibu, banyak nih contoh-contoh lain. Saya tak bahas ya. Nanti hilang nafsu makan kita ya. Tengok kelakuan hantu belau nih. Supaya tidak ada rasa, supaya hidup kita penuh cinta tadi itu, supaya hidup kita lebih tenang, tidur nyenyak, makan enak, banyak-banyak pergi ke tempat ini. Ini yang saya mau tunjukkan ini. Tengok. Sering-sering ke sini. Saya tak bergurau nih. Coba di zoom tengok tuh. Jangan lewat ya. Mandi ke situ. Tapi jangan ke sini siang-siang. Pagi pula kata dia, habis maghrib. Apa dibuat situ? Ya joget TikTok ke apa ke. Merenung lah betua. Oh betua. Muhasabah, introspeksi diri. Tengok di kuburan. Dulu mereka ni orang kaya. Dulu mereka ni banyak duit. Dulu mereka ni pernah sombong. Dulu mereka ni rumahnya besar, mobilnya bagus. Wah, kena tumbuh rumput kuburannya. Tuh, tergenang air kuburannya. Tuh, mereng sana, mereng sini. Itu baru di atas bumi udah mereng. Dalam tanah macam mana kita tak tahu. Inilah yang namanya pemotong kenikmatan. Tengok orang-orang injak tuh, tengok. Mana orang hormat lagi? Kau kaya lah hari ini, kau banyak duit lah hari ini. Begitu kau masuk dalam tanah, habis. Orang dah tak peduli. Maka kata Rasulullah, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati
dan paling banyak mempersiapkan kematian. Ini semua skor sementara, sombong sementara, kaya sementara, sukses sementara, kau banyak duit sementara, banyak bisnis sementara, masuklah dalam tanah. Kau tahu rasanya. Kenapa tadi saya bilang pergi ke kuburan? Sengaja saya buka ini, ya kan? Tengok di sini, tak ada apa-apa. Tuh, genang budak tuh. Ini namanya bukan saya hapus-hapus ya, memang tak ada namanya dah. Bertanggalan, tak tahu anaknya peduli ke tadak kuburan bapaknya macam mana. Wallahu a'lam bishawab. Ada ndak anak-anaknya tuh mikirkan orang tuanya, ngirimkan Al-Fatihah ke, doakan, manalah saya tahu. Di situ kita baru paham, baru ngerti. Oh Allah. Ini baru alam ketiga. Alam nomor 1, alam rahim, betul? Ada yang keluar dari tempurung kelapa di sini? Ada. Dari perut mama, siapa yang lahir dari perut mamanya? Ada. Mau lahir sesar ke normal ke, yang penting keluar dari perut mama. Ada sini? Berapa orang keluar dari perut mama sini? Ada? Oh, sama berarti. Saya kira keluar dari tempurung kelapa. Ada ya? Dah. Keluar kita dari perut mama kita. Habis itu tinggal kita di dunia. Dunia hari ini makin bikin bingung. Yang benar macam salah. Tengok tuh orang Palestina, tanah dia direbut, tapi beritanya mereka yang jahat. Ada gak orang Islam yang bela Israel? Ini Zionis, ini Yahudi, ini Muslim. Tidak semuanya. Jadi orang-orang Yahudi itu banyak juga yang mengecam kelakuan Zionis Israel ini. Saya ada videonya tuh. Mereka mengatasnamakan Taurat mereka. Kalau memanglah mereka tuh berpihak kepada non-Islam, kenapa gereja pun dibomnya? Ini kan yang terbaru kan gereja dibom, rumah sakit dibom. Mana mereka? Jadi saya bilang dunia ini terbalik-balik hari. Ada orang kayaknya baik gitu di sosial media. Wah, princess permaisuri lah rasa-rasanya. Permaisuri. Begitu ketemu yang asli, masya Allah, atuh belau. Utang tak bayar, ya kan, duit ini ngomongin sama pembantu kasar. Woi, sama pembantu kasar, sama supir macam apa. Di sosial media, apa kabar semuanya? Masya Allah ya, tabarakallah. Pala kau. Apa? Lain yang diomongkan, lain yang Nah, karena mukanya belum ada. Maka saya mau tunjukkan sambil tengok lagi. Dah? Puas nengok kuburan nih? Dah, tengok. Inilah yang bikin hidup kita jadi lebih berarti. Ini yang bikin kita harus terus berjalan berbuat baik. Inilah yang bikin mulut kita jadi berhenti ngomel-ngomel. Karena ada katanya perempuan bukan di sini, sono jauh. Di Samudra Atlantik, mana? Tapi katanya lagi jalan-jalan ke masjid kapal Pontianak. 5M, coba diulang. Mencuci, menyapu, memasak, mengepel, mengomel. Siapa tuh? Kenal dak? Orang sana. Di mana? Kampung saya. Di mana? Kampung saya. Gitulah kelakuannya. Masya Allah, tabarakallah. Gara-gara nengok ini nih, bisa netral mulut kita. Tak jadi nak ngomel-ngomel. Aku masuk kuburan, kena tanya malaikat nanti apa yang dah aku kerjakan. Ya kan? Siapa yang mati di sini? Yang mungkin mati atau pasti mati kita nih? Satu, alam rahim. 2, alam dunia. 3, alam kubur atau alam barzah. Kita masih di nomor 2. Bentar lagi masuk ke nomor 3. Kalau saya tengok-tengok nih, tak lama lagi kayaknya nih. Ada yang nanti malam kayaknya. Janganlah Ustaz, tencalok masih nyaman nih. Mana bisa nyogok malaikat maut? Malaikat aku kasih tepoyak ya gitu. Tak bisa. Malaikat sambal belacan mau tak? Tak bisa. Ayah saya meninggal tak pakai sakit.
Ninggal begitu-gitu ya. Mana bisa dihitung-hitung? Ada orang sakit, kena jenguk. Begitu ditengok, yang sakit masih di rumah sakit, yang ngejenguk justru malah balik meninggal. Betul nggak? Jadi jangan anggap kita pasti hidup selama-lamanya. Jangan berpikir kita panjang umur. Kalau saya diajarkan sama guru saya, ingat-ingat amal soleh itu cuma hari ini. Oh, ini kita pindah tempat ini di Masjid Kapal Pontianak. SMK kayaknya baru ini. Setelah 200 abad ya. Ini Masjid Kapal Munzalan Pontianak. Nah, ini termasuk masjid yang tua. Nah, ini ibu-ibu yang tadi itu. Apa Bu? Gimana Bu? Alhamdulillah. Bilanglah penuh cinta, gitulah kira-kira ya. Allahu Akbar. Mantap ibu-ibu nih. Saldo boleh minta maaf, tapi hati penuh cinta ya. Nah, saldo sih, alhamdulillah pula. Jadi ini penetralisir. Ini yang bikin kita insya Allah tidak mudah dengki. Tengok ini sering-sering, datang ke sini, assalamualaikum ya ahli kubur, minimal itu. Lalu bilang sama Allah, aku punya bekal apa ya? Aku punya bekal apa ya? Aku punya bekal apa ya? Aku punya bekal apa? Tuh, kena ijak-ijak kuburan kita. Mana orang peduli? Tak ada. Jangankan ya. Kita ketemu Allah masih di kuburan dunia ya nih, udah segini kondisinya. Saya kalau nengok-nengok kuburan tuh terdiam saya, ya Allah, cemanalah aku nanti. Paling tada ibu-ibu datang ke kuburan, saya bilang sekali lah seumur hidup, tapi jangan siang. Ini serius. Datang maghrib pergi ke kuburan, duduk ya situ, bilang assalamualaikum ya ahli kubur. Kalau ada yang jawab cepat balik. Kalau ada yang jawab cepat-cepat. Nah, takutnya itu dia nak ngajak jalan mungkin ya. Udah? Lalu ibu coba duduk. Nah, kalau mau bagus, ini pengusaha-pengusaha yang mumpung datang, coba sekali seumur hidup datang ke kuburan, baring samping situ tuh. Sebentar ya, enggak usah 5 menit, enggak usah 1 menit. Baring di samping batu nisan tuh. Baring situ. Lalu rasakan, ya Allah, di atas tanah ya ada seram, apalagi di dalam tanah. Makanya tadi saya bilang permasalahan di dunia ini yang katanya baik, statusnya agama terus di sosmed, rupa pelakor ngambil suami orang. Antu lau. Ada yang kayaknya baik, amat luar biasa, sopan, kalau udah ketemu tuh pegang lutut terus kerjanya. Rupa pinjam duit. Semua permasalahan-permasalahan kehidupan itu netral langsung, mati rasa. Ada yang tanya sama saya, Ayaman gimana caranya netralisir rasa, menetralisir dunia ini? Sering-sering ke kuburan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, kata Rasulullah. Al-an fazuruha. Sekarang datanglah. Karena dulu ada orang datang ke kuburan untuk minta-minta. Padahal datang, esensi dasar dari datang ke kuburan itu adalah mengingat-ingat kematian. Ada orang yang sudah meninggal lama sekali, udah ratusan tahun, tapi kuburannya masih didatangi oleh orang, masih didoakan orang. Oh, berarti dia secara usia pendek, tapi umur kebaikannya jauh lebih panjang. Nah, mau gak kita jadi orang yang begitu? Maka dari sekarang mumpung masih hidup, apa? Merenunglah dan tanya, aku bisa buat apa? Apa perenungannya? Saya tak punya duit Ustaz, saya ini Ustaz, tak apa-apa mulutnya. Nih, saya kasih amalan. Mau? Ini mudah,
sederhana, ya kan? Dari mana mulainya Ustaz? Dari mana mulainya Ayahman? Dari sini mulainya. Jadi saya kalau tawaf lagi pergi umroh, amin, Allahumma amin, saya doakan semoga semuanya bisa berangkat haji, berangkat umroh. Ibu-ibu kalau nanti pergi haji, pergi umroh, saya kasih amalan. Oh enggak? Bisa baca enggak tuh? Terbaca enggak? Nanti ini dikirim ya. Tak nampak? Oke, nanti catat ya. Jadi kalau tawaf tuh berapa kali putaran? 7. Oke. 7 kali putaran itu, abang kakak semuanya, itu bisa kalau saya mengajarkannya mentauhidkan panca indera. Jadi 7 kali putaran, 7 kali yang harus dibetulkan. Ada 7 hal yang harus dibetulkan. Nomor 1, mata. Jadi amalannya tadi supaya pemotong rasa nikmat dunia itu, kita ini punya 7 organ tubuh yang harus kita bereskan tiap hari. Tawaf itu tidak mesti harus nunggu di Mekah. Dari sekarang bisa mentauhidkan panca indera. Nomor 1, mata. Ini hanya metode supaya tidak berkelahi. Putaran keberapa nih Bu? Ke-7. Tada 6, 3, 2 alamak berkelahi. Tawaf padahal di tanah suci. Nah ini saya kasih polanya. 1, mata. Ada on, ada off. Nah, jadi ketika putaran tawaf itu mungkin ada sekitar 5 menit. Seputaran 1 itu abang kakak minta sama Allah supaya matanya di-on-kan. Kenapa? Ada orang buta yang katanya tunanetra, tapi ada yang lebih buta lagi. Siapalah yang lebih buta dari tunanetra? Orang yang dikasih Allah mata yang normal tapi tak mau melihat kebaikan. Matanya hanya nengok keburukan. Yang ditengok aib orang, yang ditengok kesalahan orang. Ini namanya mata lalat. Mata apa? Mata lalat. Mohon maaf ya, lalat itu kalaupun dia di kebun bunga, tetap yang dicarinya kotoran. Jelaskanlah ke lalat tuh, ini bunga lebih bagus, ini makanan lebih bagus. Mana lalat mau dengar? Betua raya. Lalat tetap cari kotoran. Betul gak? Sama gak? Ada orang tuh kebaikannya banyak, tapi yang ditengok tetap aibnya. Dia tuh si anu. Padahal kebaikannya tuh 1000 misalnya, kesalahannya cuma 1. Kesalahannya itulah yang diungkit-ungkit terus. Itu mata lalat. Maka nomor 1, minta sama Allah supaya kita ini bisa minta sama Allah, ditakdirkan Allah bisa melihat yang baik-baik, bisa melihat Quran, bisa ngelihat amal soleh seseorang, bisa ngerasa kecil gitu. Alay, orang ini amal solehnya udah banyak, aku ini tak ada apa-apanya, aku ini banyak omong ya, kerja tak ada, nyumbang tak ada, ngomentarin ya terus, malunya. Itu namanya bisa melihat kebaikan. Off, minta sama Allah, ya Allah jangan sampai mata saya ini ya Allah hanya melihat keburukan saja, jangan sampai nengok aib orang. Kalau kita nengok aib orang sering-sering bilang gini, macam kau udah betul ya. Apa pekerjaan paling enak di dunia ini? Menyalahkan orang lain. Apa pekerjaan paling enak di dunia ini? Melihat kekurangan orang lain. Orang yang pintar itu adalah orang yang mudah melihat kekurangan diri sendiri. Jadi nomor 1 apa? Mata. Udah? Nanti Bu, di akhirat ada sekelompok manusia yang tadinya di dunia bisa melihat, nanti di hari kiamat tak bisa melihat. Ada yang tahu surat berapa, ayat berapa? Mau tahu ayatnya? Surat 20. Ini ayat seram. Saya paling takut ayat ini. Salah satu ayat yang saya takut, makanya saya bilang Masjid Kapal Munzalan harus jadi tempat untuk teman-teman tunanetra, teman-teman tunarungu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Bu, ada pengajian. Apa? Ada pengajian di situ tuh. Hah? Bu, tutup aurat, Bu. Apa? Begitu, Bu, di sini ada pembagian makanan, ada datang paling jauh. Diajak pengajian tak mau datang. Tapi bukan yang di sini, sono. Sini kan beda. Ini hadiah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Surat 20, surat Toha, ayat ke-124. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ayo berzakat. Apa? Pura-pura tak dengar. Waktu tanahnya belum laku, waktu duitnya belum laku, rukonya belum laku, minta terus. Doakan Ustaz, doakan Ustaz, doakan Ustaz ya, doakan Ustaz ya. Habis kita kena begitu laku senyap. Begitu laku apa? Senyap. Ada orang kayak gini? Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan yang sempit. Bukan saya yang ngomong nih, Allah. Surat Toha, surat 20, 124. Punya kasur lebar di rumah, tak bisa tidur di situ. Pergi dia ke rumah lain. Rumahnya cuma menyiapkan kasur 1 meter kali 2 meter. Rumah apa tuh? Rumah sakit. Minum pakai sedotan harusnya. Minum pakai infus. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Gelisah, tak tenang, tak nyaman perasa. Kesana salah, ke situ salah, ketemu orang ketakutan. Ma'isyatan donka. Baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu. Apa? Wa nahsyuruhu. Dari kata-kata hasyara. Apa artinya hasyara? Dibangkitkan. Kami kumpulkan dia. Toha 20, 124. 20. Pakai Quran chat biar cepat bukanya. Wa nahsyuruhu. Coba diulang. Yaumal qiyamati a'ma. Dan kami bangkitkan dia, kami kumpulkan dia di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Langsung protes dia. Di ayat 125 dia bilang, qala rabbi. Ayo semuanya, qala rabbi. 5. Hasyartani a'ma. Ayo, qala rabbi. 5. Hasyartani a'ma. 5. Hasyartani a'ma. Wa qad kuntu basiran. Ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku di dunia bisa melihat? Jelas? Jelas ayatnya? Ini Ustaz marah ke tada, ngetes mic, kuat nak suara mic-nya? Jelas? Clear? Jadi dulu di dunia ada sekelompok manusia yang bisa melihat, tapi di akhirat dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Lalu dia protes, ya Allah, ngapa pula kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Aku dulu bisa ngelihat. Wa qad kuntu basiran. Apa kata Allah? Qala, ayo semuanya. Kadzalika atatska ayatuna fanasitaha.
wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah balasanmu. Ya kan? Dahulu kamu telah datang ayat-ayat kami, lalu engkau mengabaikannya. Begitu pula hari ini engkau diabaikan. Apa yang membuat dia dibangkitkan Allah dalam keadaan buta? Ada satu kata. Ibu-ibu ingat satu kata ini, mudah ingatnya. 4 huruf ya. Penyebab orang tuh buta, penyebab orang tuh samsut, penyebab orang tuh dibantai Allah hidupnya, dicabut Allah ketenangannya. Cuma 4 huruf penyebabnya. Allah tidak sebut yang banyak-banyak. Hanya 4 huruf. Nun, sin, ya. Nih. 4 huruf itu yang bikin orang tuh kena bantai sama Allah tuh nun, bahasa Indonesianya nasia. Inilah kata-kata dasar akhirnya diekstrak menjadi al-insan. Kelakuan dan tabiat asli makhluk yang namanya al-insan itu nasia. Tadi ada bapak tiba-tiba salaman sama saya, Assalamualaikum Ustaz, masih ingat enggak? Itulah pertanyaan paling susah yang saya tak bisa jawab. Ujian S3 itu masih bisa saya jawab. Tapi kalau ditanya, Ustaz masih ingat enggak? Udah. Kapan terakhir ketemu? 2013 Ustaz. Allah, lamanya 11 tahun yang lalu. Tak mampu otak saya ingatnya. Lemah ingatan. Tak mampu ingat. Ya kan? Minta maaf Pak, saya bilang saya lupa. Di mana ya? Di ini Ustaz waktu itu. Oh iya. Nah, tak ingat dah saya berapa tahun yang lalu. Nasia. Apa? Nasia. Apa itu nasia? Lupa. Lupa apa ya Man? Lupa mati. Salto-salto, jungkir balik, tarik duit, kontang panting, macam mantu. Lupa sholat, lupa bayar utang, lupa anak. Apa? Begitu dia nimang tuh, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Kau yang buat, masa kau tanya anak siapa? Betul nggak? Masa tanya anak siapa? Jadi ketika dia nengok aib orang, dia lupa bahwa dia pun punya aib. Maka saya tuh kadang-kadang nengok kaca gitu. Diajarkan sama guru saya tuh sering-sering punya cermin. Di rumah tuh kalau bisa banyak kaca, banyak cermin. Supaya apa? Bisa muhasabah. Kau tengok betul-betul cermin tuh. Kau tengok muka yang ada di cermin tuh. Itu kenapa handphone saya ini kalau live kayak gini kameranya kamera depan. Apa tujuan kamera depan? Untuk mengingatkan saya. Lukman, kau jangan ngomong ya. Kau nasihati orang, kau harus nasihati dirimu sendiri. 1, kau tunjuk muka orang. 3, balik ke sini. Banyak orang pandai nasihatin. Pandai kalau ngomong. Betul lah? Kalau udah ngomongkan orang macam ya. Macam udah paling bagus sedunia. Saya kadang-kadang ngomong, diajarkan sama guru saya. Beli cermin yang besar, lihat mukamu sendiri, lalu kau bilang, macam kau udah bagus ya, kau nak nilai-nilai orang. Macam kau udah kebagusan benar, macam kau sudah betul ya. Ngomong itu sama kaca cermin, ngomong sama diri sendiri. Jangan nunjuk muka orang. Kebanyakan orang ngomong gitu, yang tunjuknya muka orang. Makanya saya bilang sama anak-anak muda yang jomblo-jomblo yang belum nikah, 3B. Berdoa, berusaha, bercermin, berkaca. Kenapa kau tak dapat jodoh? Kalau perempuan gampang nembaknya, jangan tidur habis subuh. Rata-rata banyak perempuan tak dapat jodoh tuh suka tidur habis subuh. Nah, ada laki-laki mau sama perempuan pemalas. Betul tak? Dah jelas?
Apa yang bikin Allah marah di ayat ini? Satu kata, nasiya. Apa? Ma makna nasiya? Lupa. Lupa dia pasti mati. Lupa dia belum punya bekal. Lupa kalau dia itu belum zakat. Lupa kalau dia itu belum sholat. Lupa kalau dia belum tutup aurat. Lupa belum istighfar. Banyak sekali yang bikin lupa, akhirnya Allah marah. Makanya Allah bilang di kata-kata di sini, qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Nasiya yansa itu lupa. Ustaz. Nah, kalau udah kayak gitu tuh, bentar lagi tuh masalahnya tuh. Kalau ustaz, panjang ustaznya, lumayan masalahnya tuh. Tapi kalau dia berayon-ayon, ustaz, itu gatal. Apa? Gatal. Jadi intonasi itu menentukan masalah. Ustaz. Oh, itu udah bentar lagi kena tagih utang itu. Ada kalau udah panjang tuh ustaz. Itu berarti masalah. Tapi kalau berayon-rayon tadi, perlu digaruk pakai kulit durian. Ayo, qala. Sambil ngapal ya, qala. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ayatuna fanasitaha. Ayatuna atatka ayatuna fanasitaha. Coba diulang, apa yang puncak permasalahannya apa? Atatka ayatuna fanasitaha. Atatka ayatuna fanasitaha. Niatkan hafal. Ini yang pengusaha-pengusaha tak boleh balik sebelum menghafalkan ayat ini. Satu ayat ini ya, 126 ya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Satu ayat ini ya, surat Toha surat 20 ayat 126. Saya tidak suruh ngapalkan yang atas. Kalau bisa ngapalkan yang atas hebat, bagus. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kalau bisa hafal sama artinya bagus. Demikianlah balasanmu dari Allah, karena telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kata Allah. Nasihat lisan udah, nasihat tulisan udah, postingan di sosmed sudah, dengar ada orang mati udah, ada orang tadinya kaya terjun payung bangkrut udah, ada orang sehat, pup, mati tiba-tiba. Ada orang tadinya kaya raya jatuh bangkrut. Ada yang katanya keren, hebat, terkenal, langsung masuk penjara. Ayatuna fanasitaha. Ngapa dia kena bantai sama Allah? Bukan karena dia bodoh, bukan karena dia tak punya ilmu, dia lupa. Apa masalahnya? Kata kuncinya apa? Nasiya. Coba bilang. Mama nasiya, apa artinya nasiya? Lupa. Punya utang, lupa bayar. Ya kan? Punya suami, lupa dilayan. Suami orang yang dilayannya. Punya istri, lupa disyukuri. Istri orang yang ditengok-tengoknya tiap hari. Apa cerita? Punya duit di rekening, bukannya ditransfer, digeser untuk kemaslahatan umat, dipakai untuk agama Allah, tumpuk. Kau mampus nanti, tak bawa itu. Jelas? Ibu-ibu punya gelang tali rapiah ke apa? Oh, gelang lah. Tak ada gelang. Oh sian, belikan gelangnya. Getah gelang tuh. Kasih nonton.
Punya cincin? Tak ada kak? Sial, belikan je cincin di pasar tengah tu je. Iya kan? Punya mukena bagus? Jangan bilang tak ada, bual. Punya ya? Nah, pakai untuk menyembah Allah. Saya tidak minta, jangan takut. Begitu tanya cincin takut langsung. Tanya gelang takut. Tak ada, aku ambil. Tak ada. Saya mau bilang pakailah barang-barang itu untuk menyembah Allah. Pakai tahajud, pakai sholat malam, pakai sholat duha. Baju-baju bagus tuh, tas-tas bagus tuh, apa gak guna kita simpan di lemari? Letak di sejadah, jangan diletakkan sini. Bawa ke masjid. Ini kalau pergi ke mall pakai bagus-bagus. Pergi ke masjid pakai buruk-buruk. Terbalik. Ya. Terus kalau punya panci, punya kuali, punya kompor, punya dandang. Nah, pakai yang bagus-bagus. Ini pakai yang udah penyok-penyok tuh, itulah dipakainya. Sayang Ustaz. Nanti ibu mati yang pakai istri baru. Nah, nyaman? Kaulah. Rice cooker pakai. Kompor meja. Suami belikan piring, belikan sendok. Bengkok-bengkok dah sendok tuh. Sendok baru ada simpan dalam lemari. Apa guna pakai? Apa? Nanti kalau mati yang pakai istri baru, nyaman? Mana bisa merampok ya? Tahu tak ceritanya? Tahu ceritanya tak? Jadi waktu istrinya meninggal, suami kan dikuburkannya pagi-pagi. Suami nih duduk di kuburan pakai kacamata hitam. Siang-siang masih di kuburan. Sore-sore masih di kuburan. Ditengok sama orang, apa dikerjakan bapak ini? Rupa dia bawa kipas. Dikipas-kipas. Wih, orang langsung bilang, Masya Allah, suami itu ya Allah baiknya, luar biasa sayang sama istrinya. Datang budak kecil, Om, ngapa di kuburan Om? Ada orang lagi gitu ya. Nah, kau kan budak kecil, tak apa kata dia. Aku mau ngasih tahu. Ini kok pas saya ngomong ini berkeluaran semua perempuan-perempuan nih. Ada Ririn Apridola, ada Citra Monica. Biasa tak muncul nih. Begitu ngomongkan suami kok kawin lagi sama istri baru, keluar semua langsung. Dengarkan baik-baik, perempuan-perempuan, dengar. Jadi si Om ini tanya, ada orang nak? Kata dia. Tak ada Om, kata budak kecil. Aman kalau sama kami budak kecil. Kau jangan bilang-bilang siapa-siapa ya, kata dia. Memang ngapa Om dari pagi kami nengok, kami kan tadi main kelayang sini nih, kata budak kecil. Om ngapa duduk-duduk situ ngipas-ngipaskan itu, ngipas-ngipaskan kuburan nih? Kata Omnya bilang gini, kau jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Ini udah tak ada orang kan? Tak ada. Istri aku pernah pesan, kata dia, dulu waktu dia masih hidup, kau tak boleh nikah lagi. Kau boleh nikah kalau tanah kuburan aku udah kering. Supaya cepat kering aku kipas, kata dia. Paham? Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Makanya mumpung masih hidup baik-baik. Mumpung masih hidup baik. Tuh, kok berkeluaran semua Sandria 134. Kenapa Sandria 134? Memang tiada duanya. Istrinya soal. Pakailah jilbab si Sesa tuh pakai, mukena tuh pakai, ya. Panci kuali belangak tuh pakai. Ini yang udah penyok-penyok tuh lah dipakai ya. Belikan mukena, itu tak itu ya dipakainya. Suaminya belikan mukena tak dipakai. Sedih hati suami itu. Dia tak jadi nak beli barang kesayangan dia. Biar istrinya senang. Istri tak dipakai. Mukena yang ada tek lalat itulah dipakainya. Ustaz marah ke? Tak ada. Lapar ya. Ada makan kita bisa dia. Aman. Misi bang. Aman. Misi bang. Ayo. Nonton tak kita kemarin tuh? Beb, video itu udah dikasih ke Beb, kawan-kawan Beb. Yang video aman. Belum ya? Oh belum nonton, terus lah gak nyambung. Dan, ada ke Dan? Nonton lo.
Nanti saya kirim. Ini harus nonton video terbaru nih. Update. Aman. Lewat. Ini saya udah nonton berapa kali tapi masih keruh nggak ketawa-tawa. Nah, ada yang nyarankan pakai boiler Ustadz. Udah serius, rupanya begitu. Nah, panjang umur Pak Ustadz Lukman. Amin. Ada yang bilang gini ya, laki-laki siksaannya ringan di akhirat karena di dunia sudah sering disiksa katanya. Ngomong apa nih? Ya, gitu lah. Udah, ada Den. Nah, putarkan Den. Ngibur hati mak-mak ada Den. Mana gambarnya? Ulang. Lanjut. Oke. Aman. Misi bang. Ya, lewat. Nggak lewat lagi. Jadi dia misi bang, numpang lewat rupanya curi rumah. Itulah kerja pemalas tuh, nongkrong ya, kopi ya kerjanya. Tidak salah kopi, tapi kalau tak apa-apa, istri suruh cari duit, suami tak apa-apa, betuar aja. Nah ya, jadi satu kata hari ini, nasia. Apa? Nasia. Lupa bayar utang, lupa punya suami, lupa punya istri, lupa punya anak. Dulu waktu belum punya diminta-minta, ya Allah minta jodoh, ya Allah minta jodoh. Tahu tak laki-laki itu meninggalkan 10 perempuan untuk memilih kamu. Sekarang kena omel terus. Ustaz marah gak? Ada, tunggu kita. Habis ini laki-laki saya bantai. Tenang. Samara apa? Samara, sama-sama kena marah. Jangan kita pikir perempuan itu cuma kita aja. Begitu juga laki-laki. Dia ninggalkan ayahnya, dia ninggalkan orang tuanya, dia mau ikut kita jadi istrinya. Berdarah-darah dia melahirkan, berdarah-darah dia makan tak nyaman, tidur tak nyenyak. Nanggung hasil perbuatan kalian tuh. Kita kan bercocok tanam ya kerjanya, ya kan? Betul tak? Oh, tadi pas ngomong ke perempuan senyap, begitu dia dibela langsung naik telinganya, ya kan? Cari nafkah malas, main slot, rokok, minta duit ini, minta duit itu, habis istrinya kena onte. Ini yang bikin Allah marah. Nasia. Udah punya anak tak diurus anaknya, udah punya anak tak ada dirawat anaknya. Banyak orang di dunia ini punya duit miliar-miliar, pengen punya anak, tak bisa punya anak. Lama nunggunya. Punya anak bukannya diajak baik, tak ada dipedulikan. Ini yang bikin Allah marah. Nasia. Lupa punya anak, lupa punya orang tua, lupa mati, lupa sama nikmat yang Allah berikan. Ayo ulang. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalikal yauma tunsa. Jadi dia karena dia lupa sama Allah, Allah pun melupakan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di dalam hartamu ada hak orang lain. Di dalam bisnismu ada hak orang lain. Di dalam rezeki yang Allah titipkan padamu ada sekelompok orang yang tak punya rezeki itu. Kakak-kakak yang punya suami, bersyukurlah. Berapa banyak orang-orang di muka bumi ini hari ini ditinggalkan meninggal oleh
suaminya. Ada yang suaminya diambil orang tak balik-balik. Kita yang masih ada suami baik, suaminya ngajak kita ke surga, baik-baiklah. Sayang-sayang. Tadi malam saya ketemu sama Mak Su. Kerjanya jual lupis. Jual? Anaknya 4. Semua masuk pondok pesantren dan lulus semuanya dari pondok pesantren. Jadi ustadz semuanya 4-4-nya. Jual lupis. Itu ada Pak Man di atas atap, mantap. Dah, maksud saya jangan pernah berpikir kecil. Saya ini cuma jualan lupis Ustaz, saya ini semua jualan kue Ustaz, jualan gorengan. Selama yang ibu hasilkan halal, pasti jadi kebaikan. Tapi kalau duitnya haram, walaupun banyak, pasti jadi masalah. Paham kira-kira? Maka minta sama Allah, ikut saya. Ya Allah, berikanlah kami semuanya rezeki yang banyak, halal dan berkah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak, halal dan berkah. Rezeki banyak, halal, berkah. Ulang, rezeki banyak, banyak apa? Banyak, halal, berkah. Yuk, rezeki banyak, halal, berkah. Ulang, rezeki banyak, halal, berkah. Ulang doanya, ya Allah, beri kami rezeki yang banyak, halal, berkah. Rezeki yang banyak, halal, dan berkah. Amin. 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 Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak, halal, dan berkah. Amin. Nah, ibu praktekkan ini doa. Oke? Lagi nyapu. Ya Allah, beri kami rezeki banyak. Ngapa banyak? Ngapa rezeki? Karena rezeki tidak mesti berbentuk uang. Bisa kebun 2 hektar. Ya. Bisa hadiah umroh. Bisa badan sehat dalam taat. Ngapa sehat dalam taat ayaman? Karena ada orang sehat bikin maksiat. Betul tak? Maka minta sama Allah rezeki sehat dalam taat, hati bersih, hati lapang, lunas hutang. Itu rezeki. Banyak. Ada yang bilang sama saya tadi malam, ngapa pula banyak Ustaz? Nanti sombong. Oh, saya bilang orang punya duit banyak sombong memang ada. Tapi orang punya duit banyak rendah hati juga banyak. Jangan keseringan nonton sinetron, nengok orang jahat sombong. Banyak orang-orang kaya yang baik hati itu banyak. Yang lebih parah adalah udahlah miskin sombong. SMS, coba bilang. SMS. Sudah miskin sombong. Apa? Sudah miskin sombong. Banyak tak? Tak mau sholat, tak mau nutup aurat, mulutnya ngomongkan orang, suruh istighfar tak mau, suruh ke masjid tak mau, udahlah miskin. Makan nasi tak habis. Ada saya tengok di Instagram saya itu, yang terbaru. Saya negur orang-orang makan jangan sampai tak habis. Mana nih? Habiskan nasi saya bilang. Jangan sampai kita sudah miskin sombong. Nauzubillah min dzalik. Banyak, ngapa banyak ayaman? Supaya bisa sedekah sama orang. Jadi kalau jenguk orang sakit, ala kasihan dia tuh. Bukan kasihan, tapi kasih. Kasih buah, kasih obat, kasih doa, kasih uang. Itu namanya kalau rezekinya banyak bisa ngasih orang. Sip? Rezeki banyak, halal. Ngapa halal? Supaya doanya diterima Allah. Ada aliran sesat yang bilang begini, alah zaman sekarang nih yang haram ya susah, apa yang halal? Itu aliran
sesat. Yang ngomong gitu obole. Apa? Nah. Kalau ada yang ngomong gitu obole, gak usah didengar. Merampok itu bohong. Duit halal banyak. Coba bilang. Banyak duit halal tuh, banyak. Yang haram juga banyak. Makanya minta sama Allah, ya Allah, beri kami rezeki yang banyak, halal, berkah. Ngapa berkah, Ustadz Ayaman? Ngapa harus berkah? Berkah itu supaya bertambah ketaatan kita sama Allah. Makin kaya, makin rajin sholat. Makin kaya, makin dekat dengan masjid. Makin kaya, makin bagus baca Qur'annya. Makin sukses, makin rendah hati. Makin banyak sedekahnya, makin sembunyi-sembunyi. Itulah berkah. Namanya sedekah badai. Mau tau gak sedekah badai? Ini dia, kemarin logonya saya approve yang ini. Baitul Mal Samarinda yang bikin. Ini logonya. Langsung dipoto, Bang. Jadikan sebagai gantungan kunci. Mainkan dengan merdu. Sedekah badai. Banyak, diam-diam, ikhlas. Apa sedekah badai? Mantap gak? Keren atau keren sekali? Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Coba jawab. Berapa ibu nyumbang masjid itu? 100 juta, 100 rupiah. La ilaha illallah. Yang itu nyumbang 100 juta, senyap, tak ada bunyi, namanya tak ada, dia tak pernah cerita, orang pun tak kenal siapa dia. Rupa dia yang nyumbang 100 juta tuh, senyap. Nah, kalau kata orang Medan, apa? Sopan. So pasti paten. Sopaten kalau bahasa Medan sopan. Udahlah sikit diungkit, ungkit. Jangan. Jadi minta sama Allah supaya bisa sedekah badai. Apa sedekah badai? Banyak, diam-diam, ikhlas. Oke? Sip? Ya Allah, beri kami semua rezeki yang banyak, yang halal dan berkah. Amin. Sekarang coba belajar, langsung praktek. Doakan kawannya. Saya doakan. Kita coba. Ayo. Saudaraku, sebelah yang sebelah tuh mana? Karena dikasih rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Semoga semua niat baik dan hajat baiknya dikabulkan Allah dengan cara-cara yang terbaik. Amin. Salaman. Dikabulkan Allah ya. Rezeki apa? Banyak, halal, berkah. Amin. Bisa? 1, rezeki. 2, 3, 4. Jadi rezeki banyak, halal, berkah. Sip? Kalau berdoa gitu sambil nyapu, berdoa. Goreng kacang, goreng pisang, sholawat sambil berdoa, ya Allah beri kami sekeluarga rezeki, ya Allah. Rezeki banyak, halal, berkah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan sama-sama bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin
Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih banyak ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, ayah bunda semuanya. Semoga Allah jaga kita semuanya, Allah lindungi kita semuanya, Allah berikan kita semuanya keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu keturunan soleh soleha, dan mudah-mudahan yang ada penyakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang anaknya sedang sakit semoga Allah segera sembuhkan, yang sedang punya masalah semoga Allah kasih jalan keluar, yang punya hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya, yang sedang punya hajat baik, niat baik, pengen punya anak keturunan, semoga Allah berikan anak keturunan, Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan segala urusannya, Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak abang kakak ayah bunda, doakan saya, doakan istri saya, doakan mama saya, doakan ibu saya, doakan anak-anak saya, kami semuanya sekeluarga semoga juga dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan juga semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dimanapun berada di seluruh Indonesia, Paskas, Gerakan Infak Beras, Baitul Mal, dan semua program-programnya semoga juga dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Allah datangkan kebaikan-kebaikan yang banyak, Allah datangkan kemaslahatan. Tidak lupa doa kita juga selalu, tidak perlu diminta, tidak perlu dikomen. Insya Allah kita berpihak pada Palestina. Kita berdoa terus untuk saudara-saudara kita muslimin muslimat yang ada di Palestina. Semoga Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah berkahi. Terima kasih banyak abang kakak ayah bunda semuanya. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa ya nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.